Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kasih dimanapun Bapak Ibu berada. Bersama saya dengan Pendeta Royke dalam acara Mutiara Iman Kristen. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan sikap yang saya beri judul tentang jangan khawatir. Terdapat di dalam Alkitab, yaitu Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 berkata demikian. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran, pastilah semua orang pernah mengalami yang namanya khawatir ya. Apakah khawatir tentang masa depan, ya khawatir tentang mungkin kebutuhan sehari-hari, bahkan khawatir tentang anaknya, pekerjaan, ada begitu banyak. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatkan akan hal ini. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa jangan kamu khawatir tentang makanan, tentang hidupmu, bahkan tentang tubuhmu. Saya akan mulai menjelaskan tentang khawatir. Khawatir itu sebetulnya memiliki satu arti orang yang tidak fokus, atau khawatir itu sama dengan orang yang membagi akan pikirannya, ya, sehingga dalam keterbagian pikiran daripada orang akhirnya dia tidak fokus lagi. Perikop yang kita barusan baca ini bukan berarti Tuhan itu melarang ya untuk hal yang bersifat kebutuhan jasmani. Tetapi yang ditegaskan di sini adalah banyak orang yang merasa khawatir, merasa cemas, akhirnya mereka tidak fokus lagi. Apa yang mereka harus buat, apa yang harus mereka lakukan, karena sudah terbagi akan pikiran mereka, sudah terbagi akan fokus mereka, tujuan mereka, sehingga mereka tidak lagi kembali kepada yang sebenarnya. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan khawatir ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita juga tentang masalah khawatir, Matius pasal 6 ayat 26 sampai 30, saya rincikan saja mengenai bagaimana tentang burung-burung di langit. Ya, perhatikanlah tentang bunga-bunga yang ada di ladang. Jadi Tuhan merawat, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga semuanya itu sehingga tanpa mencari burung itu bisa makan. Bahkan bunga-bunga yang ada di taman tanpa didandani, maka Tuhan mendandani akan semuanya itu. Nah, ini artinya bahwa kekhawatiran itu tidak akan bisa mengabaikan tentang yang namanya pemeliharaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebagai orang yang percaya, kalaupun kita punya problem, masalah atau apapun dalam situasi seolah-olah bahwa kita ini khawatir, cemas, bahkan takut sekalipun, mari kita mau kembali dan merenungkan bahwa Tuhan itu tidak akan berhenti ya untuk Dia tetap terus menolong kita, membantu kita, bahkan merawat, bahkan memelihara kita, bahkan mulai dari kita bangun pagi sampai kita mengakhiri akan sepanjang hari itu, kita akan tetap dijaga, disertai, bahkan ditolong oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu orang yang percaya itu adalah orang yang benar-benar harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Jadi apapun yang hari ini kita dapatkan, apapun yang hari ini kita terima itu sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita. Karena bukan dari apa yang besar baru kita bilang terima kasih Tuhan, tapi justru terima kasih itu adalah kita mulai dari hal yang kecil. Nah, mari poin yang pertama bahwa percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Khawatir cemas manusia itu hanya sebagai sikap kita untuk kita bisa menjalankan akan kehidupan kita ini. Poin yang kedua berbicara tentang kekhawatiran ini, yaitu kekhawatiran itu adalah merupakan ciri hidup tanpa orang mengenal yang namanya akan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai khawatir atau sudah mulai cemas, sebetulnya itu sudah mulai orang tersebut ya terkuasai dengan keadaan. Maka itu sebenarnya bukan ciri-ciri orang yang percaya.
Tapi ciri-ciri orang yang percaya adalah ia tidak terkuasai oleh keadaan apapun, termasuk khawatir ini. Kalau khawatir itu datang, kalau cemas itu datang, dia bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang hebat, yang sanggup menjaga saya, yang sanggup memelihara saya, yang sanggup menolong saya, sehingga kalaupun saya hari ini merasa saya cemas, saya akan datang sama Tuhan. Nah itu, maka harus bisa semangat dan harus bisa tetap menghadapi apapun yang terjadi pada hari ini, karena jangan sampai orang yang percaya itu justru dikuasai oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi mari tetap percaya. Poin yang kedua. Dan poin yang terakhir atau yang ketiga, mengenai hal khawatir ini adalah mari kita tetap bergantung ya. Sebab kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta apapun dalam kehidupan kita. Sebab itu hanya bersifat satu sifat ya, yang bisa menguasai kita, hanya kita bisa jauh daripada Tuhan. Jadi renungan kita pada saat ini, jika kita mau supaya tidak khawatir, maka hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah tetap datang sama Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 yang ke-18 berkata, tetaplah berdoa. Nah, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, disitulah kita sedang menyampaikan segala keluhan kita, bahkan mungkin segala kekhawatiran kita. Yesus, Tuhan itulah adalah nomor satu untuk kita datang menyerah kepada Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa Yesus adalah hal yang paling utama. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, mungkin ada orang yang kita ingat, atau mungkin ada keluarga yang kita ingat. Tapi semuanya itu adalah hanya bersifat sementara. Maka sebagai orang yang yakin, yang percaya akan pertolongan Tuhan, dia akan terus tetap datang kepada Tuhan, dan dia datang menghadap kepada Tuhan, kemudian disitulah dia berdoa. Sambil dia berdoa, dia merenungkan kebaikan Tuhan, dia menyatakan akan isi hatinya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan menutup telinganya ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Itu poin yang pertama, kalau kita supaya kita tidak khawatir. Yang kedua, orang yang tidak khawatir adalah orang yang selalu berharap atau berserah, atau orang yang selalu mengutamakan. Ada hal-hal yang memang kita harus kerjakan ya, yang harus prioritas di dalam keseharian kita seperti pekerjaan dan mungkin lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi perjalanan pekerjaan dan apa yang kita lakukan, kadang ada yang berhasil, ada yang mungkin masih tertunda, ataupun mungkin ada yang akhirnya tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, disinilah akhirnya manusia merasa, ya udah, karena sudah seperti ini, tidak ada lagi yang saya perbuat, dan dia menyerah. Tetapi penyerahan ini yang saya maksudkan adalah penyerahan yang hanya datang kepada Tuhan. Jadi bukan menyerah pada keadaan, bukan menyerah kepada situasi, bukan juga menyerah kepada orang yang kita andalkan. Kalau toh memang itu ada. Tetapi menyerah di sini adalah menyerah untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya sudah mengerjakan apa yang patut saya lakukan. Tapi saat ini ketidakmampuan dan keterbatasan saya datang untuk saya menyerah kepada Engkau. Nah, ketika orang menyerah kepada Tuhan, dia masih tetap punya yang namanya harapan. Jadi ada satu optimisme yang ada dalam dirinya, penyerahan akan mendatangkan satu harapan yang besar. Maka penyerahan itu bukan sekedar sudah menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia menyerah, dia percaya bahwa ada harapan, ada solusi, ada jawaban yang dia dapatkan ketika dia menyerah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang kekhawatiran. Bukan berarti kita tidak boleh khawatir, tapi yang paling penting adalah jangan kita merawat, jangan kita memelihara, jangan kita menjaga, atau jangan kita menyimpan tentang kekhawatiran itu di dalam kehidupan kita. Sebab itu akan membuat kita justru kita tidak fokus lagi akan apa yang kita lakukan dan kerjakan. Mari tetap semangat, hari ini kita mau tetap datang kepada Tuhan, berserah dan menyerahkan semua apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati.